kadang kita menangis, kadang kita sulit, kadang kita bahagia, kadang kita punya, kadang kita nggak punya. Itu selalu begitu. Ya, wa annahu wa ahya wa amata. Dan Allah ciptakan mati dan hidup. Dan ini terus tidak akan selesai sehingga akhir kehidupan sampai kematian berputar pada hari kiamat nanti. Ya, mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia, nanti pada saat kita meninggal dunia, kita pun dalam keadaan husnul khotimah. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Ada seorang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya meninggal dunia. Lihat di kitab Duratun Nasihin, babnya Fadilatul Suratul Ikhlas. Itu tentang keutamaan orang yang membaca surat Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad Allahu samad dan seterusnya. Babnya bab itu. Ini anaknya meninggal dunia. Pas dikebumikan, dikuburkan di siang hari, malam harinya ayah andanya mimpi. Malam pertama dimimpikan oleh ayah andanya, oleh bapaknya. Anaknya yang meninggal dimakamkan tadi siang, mimpinya di malam hari anaknya ada di dalam neraka, di dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang tuanya berdoa. Pas di malam kedua mimpi lagi bapak. Mimpinya berbeda dengan mimpi yang malam pertama. Pas mimpi yang malam kedua, anaknya ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang tuanya bertanya dalam mimpinya kepada anak yang tadinya ada di neraka, sekarang kok ada di surga? Ada apa dengan Anda? Ada apa dengan kamu? Tadinya kamu hina di dalam neraka, sekarang kok ada di dalam surga? Lalu dalam mimpinya anaknya menjawab, tadi ada yang mampir di makam. Ada orang mampir di makam, berdiri membacakan suratul Ikhlas. Ya, dibaca surat Al-Ikhlas beberapa kali di atas makam. Lalu surat Ikhlas yang dibacakan dihadiahkan. Hadiahnya tidak ditentukan kepada si A, si B, tapi hadiah karena surat Ikhlas ini untuk semua almarhum dan almarhumah yang ada di makam ini. Begitu. Maka dengan baca surat Al-Ikhlas di atas makam, Bapak hadirin sekalian, ternyata anaknya itu kebagian daripada kiriman suratul Ikhlas dan yang lainnya. Sehingga anak yang ada di neraka tadi terangkat, dipindahkan menjadi ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak, ini adab. Ya, mudah-mudahan ya kita ambil dari keterangan itu, ketika kita ada di makam, jangan hanya sekedar membersihkan kotoran atau rumput bebalaan yang ada di makam, atau jangan hanya sekedar liwat saja, atau jangan hanya sekedar ngobrol saja. Melihat keterangan tadi, coba berhenti sejenak, tundukkan kepala kita, bacakan surat Ikhlas yang kita semuanya sudah hafal. Ya, kita hadiahkan surat Ikhlas itu kepada seluruh almarhum dan almarhumah yang ada di pemakaman ini. Insya Allah itu akan sampai, Bapak hadirin sekalian. Kita kan kadang-kadang suka berbeda, ya, datang ke makam, nganterin jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda. Kita iringin jenazah, kita di atas makam, orang-orang lagi ngubur, kita bercanda, ya, kadang-kadang duduk di atas pusara makam, bahkan kita ngobrol yang kadang-kadang tidak, obrolan itu tidak baik, ya.
Maka di sini perlu kita jaga adab-adaban. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya menguntungkan, Pak. Kita ini sampai sekarang, sampai meninggal dunia pun sebenarnya manusia menguntungkan untuk orang lain. Coba bayangkan. Kita sekarang punya anak, Pak. Umur dalam kandungan 4 bulan, ngadain selamatan 4 bulan. Ya. Kan rata-rata begitu kan? Ya. Terus itu ustadz diundang, tetangga diundang, belanja sayuran, belanja makanan, belanja ini, belanja lauk ini, ya, termasuk mak peraji, bidan, dokter kandungan, semuanya dilibatkan dengan kita hamil istri kita atau anak cucu kita, menguntungkan orang lain. Ustadz diundang, untung nggak kira-kira kita? Untung. Tetangga diundang, untung. Untungnya apa? Dapat silaturahmi. Itu entar 7 bulan ada rezeki lagi, selamatan lagi, udah menguntungkan orang lain. Termasuk sekarang USG-nya aja udah berapa duit, menguntungkan rumah sakit dan lain sebagainya. Entar lahiran lagi, manggil bidan lagi, manggil maperaji lagi, datang ke rumah sakit. Apalagi ada yang lahirnya diseser, ya, apa namanya? Disesar ya. Udah berapa puluh juta sekarang, menguntungkan. Sampai dikhitan lagi, sampai kita dikawinkan lagi, sampai meninggalnya pun orang meninggal menguntungkan kita. Kok menguntungkan? Coba bayangkan Bapak hadirin sekalian, kita sebelum mendoakan almarhum Ananda Fikri Sofyan bin Bapak Haji Naim, kita udah dapat untung 2. Saya ketemu Ustadz Ibrahim, ketemu Ustadz Mei, ketemu yang lainnya, bersalam-salaman. Kan ini udah untung kita silaturahmi. Dari rumah aja kita dari siang udah niat, yuk saudara-saudaraku, ya ntar malam kita ke Pak Haji Naim yuk. Udah niat, kita belum berangkat aja udah dicatat kebaikan oleh Allah. Datang ke sini bersalam-salaman, dosa kita sudah berguguran. Belum kita doakan Ananda Fikri Sofyan, tapi kita udah dapat pahala silaturahmi, bahkan terhapus dosa kita. Masya Allah. Jadi menguntungkan semua. Terus kita baca nanti, dipimpin oleh pembawa acara apa yang mimpin hadiah puji, belum Fatihahnya, belum suratul Ikhlasnya, belum surat yang pendek-pendek, belum surat Yasin, belum zikirnya. Masya Allah, Pak, menguntungkan kita. Maaf, bukan menguntungkan ekonomi, tapi pahala yang Allah berikan di dalam acara takziah ini banyak buat kita. Ya, mudah-mudahan sampai anak cucu kita acara seperti ini terus berlanjut. Amin. Ya, jangan diputuskan dengan kata-kata orang yang begini, yang begitu, yang kita mengikuti orang-orang tua kita. Bayang dulu ada orang takziah begini, ya, ada orang takziah begini berkata-kata yang tidak baik, nggak ada. Ini semuanya baik semuanya, insya Allah. Makanya kan bapak-bapak ada sodakoh tuh, sodakoh yang dikeluarkan. Inna fi sodakoti khomsa khisolin. Sesungguhnya orang yang rajin bergemar sedekah akan dapat 5 kemuliaan dari Allah. Pertama, tajiduhum fi amwalihim. Hartanya ditambah-tambah oleh Allah. Orang yang gemar bersedekah, Pak, hartanya ditambah. Terus banyak bersedekah, sedekahnya lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Enak kalau mengerjakan sesuatu perkara yang kecil sampai perkara yang besar, kalau niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Niatnya karena Allah akan jadi pahala. Tuh yang pertama, tajiduhum fi amwalihim, harta kita akan ditambah. Yang kedua apa? Orang yang rajin bersedekah. Yang kedua, dawaun lil maradi, akan menjadi obat dari segala macam penyakit. Kadang-kadang kita kenapa kalau sakit buru-buru ke dokter,
buru-buru ini buru, coba sedekah obatinnya. Datang ke anak yatim yang rajin, datang ke orang yang sudah lemah, yang orangnya rajin ngaji, yang orangnya rajin sholat, kita sedekah kepada beliau. Kalau orangnya lemah tapi tidak ngaji, tidak sholat, ntar dulu cari orang yang lemah, yang rajin sholat, rajin ngaji, itu lebih berkah, Pak. Sedekah mah kalau siapa aja, abinja? Oh enggak. Sedekah lihat oleh kita, oh bapak-bapak ini rajin ke masjid, rajin ngaji, kokohnya kita lihat dengan mata kepala kita, pantas kita punya rezeki, kita perhatikan pakaiannya. Ibu ini rajinnya ngaji, kerudungnya, bajunya, itu lagi yang dipakai, perhatikan oleh kita, berikan. Dawaun lil maridi lil maradi, sedekah itu akan menjadi obat dari segala macam penyakit. Masya Allah. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga yarfa'ullahu ta'ala, ya, yarfa'ullahu ta'ala al-bala. Allah akan angkat dari segala macam cobaan, pancabahaya. Aturan kita celaka di jalan, aturan kita bahaya kena musibah, udah dibentengi dulu, musibah itu tidak akan kena. Apa yang membentenginya? Sedekah. Sedekah, ayo terus sedekah. Yang keempat, waya'muru berjembat di jembatan Siratal Mustaqim kalbarkil khatif. Nanti Bapak kita akan melintas di jembatan Siratal Mustaqim. Ada yang menolong kita, nggak perlu khawatir. Yang menolong kita siapa? Kalbarkul khatif, seperti kilat yang menyambar. Siapa yang menolong? Sedekah kita. Insya Allah. Yang terakhir, karena waktunya sempit, yadkhulul jannah bi ghairi hisabin wala adzabin. Nanti orang yang bersedekah rajin tadi akan dimasukkan oleh Allah ke surganya, tidak disoal, tidak dihisab, dan tidak disiksa. Ada prioritas. Sedekahkan, Pak. Nih, badan kita sedekahkan. Subuh, Pak, sodakohkan nih. Seluruh anggota badan kita sedekahkan, pasrahkan kepada Allah di waktu subuh. Jangan kita sekarang males-malesan. Subuh, pasrahkan semua anggota tubuh kita kepada Allah, karena ini adalah milik Allah. Kayak Pak Haji Nein dan Teh Haji Am, ya, anak yang dicintai, yang dikasih, yang disayangi. Cuma Allah titipkan usianya sampai di sini, dipanggil oleh Allah. Enggak punya kuasa apa-apa. Emang itu titipan. Titipan. Sekalipun kita sayang, cinta, biaya besar untuk anak, tapi kalau sudah diambil, jangan pun itu, kita pun sendiri kalau sudah diambil oleh Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya. Kalau hari ini kita bisa jalan ke sini, kalau hari ini kita bisa ngomong, kalau hari ini tangan kita dua-duanya bisa bergerak untuk kerja, kalau hari ini mata kita bisa melihat dengan jarak pandang yang jauh, kalau hari ini kuping kita bisa mendengar walaupun suara itu kecil halus, tapi satu saat akan dikurangi penglihatan mata kita, pendengaran kita, satu persatu gigi kita copot. Masya Allah, ternyata semuanya kita itu akan alami, Pak. Maka oleh karena itu, manfaatkan pada kesempatan Allah masih berikan umur, Allah masih berikan kesehatan, semuanya wakafkan, dari mulai telapak tangan, telapak kaki sampai ujung rambut, semuanya pasrahkan kepada Allah dalam sehari semalam 5 waktu. Ya. Subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib, dan isya jangan dilewatkan, Pak.
Karena itu satu-satunya yang akan menolong kita di alam kubur. Yang lain yang ngikutin, ya, yang lain yang ngikutin, ayo pasrahkan bahwa kita ini tadi tidak punya kekuatan sama sekali. Yang kuat hanyalah Allah, yang maha hidup hanyalah Allah, tidak pernah ada kekurangannya. Demikian Bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan saya mohon maaf kepada bapak-bapak ini, mungkin udah 15 menit, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan anak kami, anak saya almarhum Ananda Fikri Sofyan bin Bapak Haji Nain diampuni salah dan dosanya, alam kuburnya diluaskan, dosanya, salahnya walaupun besar dan banyak, kita berdoa kepada Allah semoga kesalahan dan dosanya diampuni. Dan andai kata punya salah kepada jamaah, tolong diikhlaskan, diridhoi. Semoga anak kami Allah muliakan di alam kuburnya, alam kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.